guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi belnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silakan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Taurus, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia dan terima kasih untuk menonton reading ini. Kali ini gue mau membacakan couple reading untuk zodiak Taurus, Sun, Moon, dan Rising Sign. Untuk Taurus laki-laki dan perempuan yang single ataupun yang sudah in relationship di bulan Juli 2020, pasangan kamu, siapapun zodiak yang sedang berhubungan dengan kamu, cek satu persatu. Juga jangan lupa cek moon sign dan rising sign reading kamu. Untuk Taurus, ya beberapa di antara kalian ada yang beriling dengan Leo dan juga Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Hubungan love life-nya lagi strong banget. Taurus yang berdealing dengan Aries, Leo, dan Sagittarius dari fire sign. Dengan Aries, Leo, dan Sagittarius. Di bottom of the deck-nya adalah Two of Swords. Dan ini additional atau jumping card dari Nine of Pentacles. Fire sign ini siapapun dia ya, dia sepertinya beberapa di antara mereka memang single, available, single ya. Mereka mandiri, mereka punya finansial yang bagus, hidup yang enak gitu ya, dan juga gak ada beban, benar-benar freedom, dan maybe beberapa di antara mereka ada yang lebih bahagia di saat sendiri ya, jomblo bahagia. Kartu ini bisa mengindikasikan seseorang yang kamu dealing mungkin gak terlalu membutuhkan ikatan dengan seseorang ya, atau dia lebih senang untuk sendiri. Nah, ini bisa juga menggambarkan itu ya. Mungkin di satu sisi dia memang suka sama kamu, atau dia ada hubungan dengan kamu yang maybe lebih dari teman, tapi statusnya masih single dan dia bimbang untuk menentukan keputusan jadi nama kamu atau just TTM. Atau mungkin dia berdealing dengan dua orang, antara dua pilihan ya, antara kamu dan someone else, dan dia seperti indecision, belum ada kepastian dan juga nggak ada tindakan. Ataupun mungkin ini bisa menggambarkan mungkin dia denial ya, atau memungkiri atau menolak suatu hal karena belum yakin dan belum pasti atas apa yang benar-benar terbaik untuk dia ataupun apa yang dia inginkan. Oke, sekarang kita lihat untuk Taurus yang berdealing dengan Aries. Nah ya, ini kartu yang tadi ya, Taurus sepertinya dia benar-benar pay attention on you, dia memperhatikan kamu, dia merasa hubungan dengan kamu adalah valuable, dan dia juga sabar ya, dia sangat mengasihi kamu, dia punya strong feeling dengan kamu, walaupun sometimes dia mungkin agak sedikit pelin-pelan atau indecision ya. Oke, buat Leo yang berdealing dengan Taurus, sepertinya Leo ini akan sangatlah praktikal di bulan Juli. Dia berdasarkan logika, dia komunikatif ya, dia pintar dalam mengungkapkan atau berbicara ya, atau mengungkapkan suatu hal. Dia akan ngomong jujur, dia akan direct, dan juga
dia mungkin akan menentukan keputusan atau meminta kamu untuk menentukan keputusan anyway. Terus ini menggambarkan bahwa ada seseorang yang akan leaving ya, bisa meninggalkan suatu tempat, pergi ke tempat lain, atau meninggalkan kamu untuk pergi ke someone else ya. Ini tergantung keadaan kamu. Ini juga bisa menggambarkan bahwa dia moving forward ke suatu hal yang telah direncanakan atau dibicarakan bersama, dan maybe beberapa di antara kalian ada yang akan mendapatkan kepastian dari seorang Leo tentang hubungan kamu ini akan berakhir di mana atau berujung kemana gitu misalnya. Ya, ini bisa aja dia mengajak kamu untuk pergi ke suatu tempat, atau dia traveling entah sendirian atau bersama someone, bisa bersama keluarga ataupun bersama kamu atau temannya, could be anyone ya. Untuk Sagittarius dengan Taurus, sepertinya ada kekecewaan dari seorang Sagittarius, atau dia sedih ataupun dia masih mengingat-ingat masa lalu tentang dia dengan kamu, ataupun masa lalu dia, past relationship dia dengan someone else. Mungkin dia belum bisa move on dari suatu keadaan atau dari seseorang. Bisa aja seseorang ini kamu ataupun someone else ya. Dan dia merasa hubungan dengan kamu ini seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan atau nggak balance dalam take and give. Dan mungkin dia berdealing dengan 2 orang, dan dalam hal ini dia ada yang sedikit berat sebelah, tapi juga belum bisa memberikan kepastian atau memilih antara kamu dengan someone else ya. Dan sepertinya ada faktor kekecewaan ataupun kesedihan yang berpengaruh dalam hubungan kalian. Dia ini seperti masih melihat ke masa lalu ya, masih mengingat-ingat masa lalu, ataupun dalam keadaan yang lagi dalam seperti mood yang sedih, mungkin lagi berkabung atau habis kehilangan seseorang atau suatu hal. Hubungan Taurus dengan water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Dengan Cancer, Scorpio, dan Pisces. Di bottom of the deck-nya adalah Ten of Swords ya. Mungkin kamu Taurus mengkhianati seorang water sign. Mungkin kamu nyakitin dia, betray dia, selingkuhin dia, ataupun nolak dia, atau bahkan memutuskan hubungan dengan dia maybe. Dan dalam hal ini dia benar-benar sangatlah merasa tersakiti, ditambah lagi mungkin banyak lagi beban-beban hidup yang lain yang seperti membuat dia roboh atau merasa terpuruk dalam satu momen yang bersamaan. Ini bisa aja dia mungkin habis dikhianatin oleh seseorang yang bisa jaga kamu atau someone else ya. Dia benar-benar terluka dan dalam hal ini tersakiti, tapi pain yang dia alami itu udah sangatlah maksimal ya. Kabar baiknya is not gonna be even more hurt than this. Gak akan lebih sakit lagi dari ini, tapi ini sakitnya maksimal. Oke, untuk Taurus yang beriring dengan Cancer, ya sepertinya ada perubahan dalam hidup, mungkin hubungan yang berakhir, tapi sepertinya dia masih mengharapkan kamu kembali. Akan ada kesempatan kedua dengan Cancer dalam committed relationship, asal kamu bisa menaati rules, belief system dia, atau menghargai spiritual dia, keagamaan dia, atau belief system dia, ataupun norma-norma yang berlaku, aturan-aturan yang berlaku di dalam hubungan. Jadi ini committed relationship, tapi seseorang harus menentukan keputusan segera. Seorang Cancer juga sedang mengalami kebangkitan spiritual, di mana dia akan bisa move on di bulan Juli ini, dan juga mendapatkan awakening dari love life dia, dari pain yang pernah dialami. Ya, akan ada rebirth dari hubungan dan juga dari sakit yang dia hadapi ini, atau luka batin misalnya ya, akan ada pemulihan untuk Cancer. Lalu Taurus yang beriring dengan Scorpio. Ya, Scorpio ini sangatlah clinging dengan kamu, dia nggak mau kehilangan kamu, dia berharap banget sama kamu, walaupun kamu sakitin, tapi dia
masih mendekap kamu atau berekspektasi besar banyak terhadap kamu, dia berharap. Selain itu, di Four of Pentacles juga bisa menggambarkan mungkin kamu pernah menyakiti dia atau mengkhianati dia, dan itu akan membuat dia jadi nggak percaya dengan kamu. Dia merasa insecure karena udah pernah tersakiti. Dia mungkin agak sedikit holding back atau menahan sesuatu, entah menahan amarah kah atau menahan rasa sakit atau apapun ya. Dia seperti memendam dalam hal ini. Mungkin juga seorang Scorpio agak sedikit nggak percayaan dengan kamu gitu ya, atau nggak nyaman ya, dalam keadaan nggak nyaman hubungan dengan kamu, dan dia punya suatu harapan yang mungkin aja terkabul di bulan Juli, atau dia punya banyak harapan ya, punya keinginan dan harapan yang cukup banyak untuk kamu lakukan. Ada wish come true untuk Scorpio, hubungan yang dipulihkan, bisa healing, dia bisa sembuh lagi dari luka hatinya dia atau keterpurukan dia, asalkan kamu bisa membuat dia senang dalam banyak hal ya. Jadi bikin dia senang, penuhi semua keinginan-keinginan dia, kemungkinan itu. Oke, untuk Pisces dengan Taurus sepertinya ada movement ya. Mungkin Pisces ini merasa enough ya, dan udah terlalu banyak beban ataupun hal-hal yang seperti nightmare dalam kehidupan dia, dan dia akan leaving the past behind, dan dia mungkin ada perpindahan tempat ya, entah dia pindah rumah kah atau dia pindah ke kota lain, atau maybe ini adalah menggambarkan dia akan meninggalkan kamu, meninggalkan masa lalu yang pahit, dan juga dia akan moving forward ke dalam kehidupannya, dan dia akan bisa move on dari past relationship ataupun dari pain, sorrow, keterpurukan yang pernah dia alami. Ya, Pisces akan move on ya, dan akan tampil fresh di bulan Juli. Untuk Taurus dengan Earth sign, sesama Taurus, Virgo, dan Capricorn. Di bottom of the deck-nya adalah The Empress. Seorang Earth sign ini akan peduli dengan kamu ya, dia benar-benar menyayangi kamu, dia punya hati sama kamu, dia cinta sama kamu, dia juga akan memanjakan kamu, mengerti kamu, nurturing kamu, dan perhatian sama kamu. Dia akan shower you with love and affection ya, memandikan kamu dengan cinta dan perhatian dan sayang dan anything else, yang akan benar-benar ngurusin kamu dan menjaga kamu dalam hal ini. Dia juga seseorang yang kalau dia perempuan, dia seseorang yang cantik, independen, protektif, dan juga penyayang. Ini juga bisa menggambarkan seseorang yang kamu dealing mungkin juga lagi hamil atau ada isu di dalam kehamilan. Kayak untuk Taurus dengan Taurus ya, seseorang ini bisa laki-laki atau perempuan ya, dia sangatlah berharap dengan kamu dan ada pemulihan di dalam hubungan kalian. Ada wish come true, ada kehamilan, dan juga dia benar-benar cinta sama kamu, tulus dari hati. Dia emosional, lovely ya, emosional dalam perasaannya, dia lovely dan juga mengasihi, menyayangi. Dia bisa ngertiin kamu, dia sensitif, dan dalam hal ini dia benar-benar menikmati romance yang sedang berjalan dengan kamu ya. Seperti wish come true, harapan yang terwujud. Oke, untuk Virgo dengan Taurus, sepertinya beberapa di antara kalian ada yang mengalami kehamilan mendadak, misalnya kehamilan yang tidak direncanakan, oke. Atau ada suatu kejadian yang terjadi tiba-tiba mendadak, mungkin kabar yang mengejutkan, hal yang berubah tiba-tiba, perubahan rencana, ataupun break up di dalam hubungan ini. Dan kalau kalian berdealing dengan break up, sepertinya seorang Virgo akan move on dan memulai sesuatu yang baru. Selain itu, hubungan dengan Virgo mungkin ada suatu hal yang terjadi atau berubah ya, yang membuat perubahan, tapi itu akan membawa ke new beginning, permulaan yang baru.
Capricorn dengan Taurus, sepertinya Capricorn ini menunggu ya, menunggu kamu untuk kembali, menunggu kamu untuk datang, menunggu kamu untuk kontak dia atau unblock dia atau anything else. Dan dalam hal ini dia benar-benar seperti nggak bisa bagaimana lagi selain menunggu waktunya. Kayak mungkin karena keadaan yang atau kondisi yang membuat dia itu nggak bisa apapun lagi selain waiting ya. Nah, dia menunggu kamu nih ya. Jadi coba dipikirin apa kira-kira yang dia tunggu dari kamu. Ya, kalau kamu kelamaan, dia akan emosional, dia akan agresif, dia akan seperti nggak sabar untuk menunggu. Oke. Mungkin ada argumentasi dengan kamu atau pertengkaran yang di dalam hal ini dia akan maju pantang mundur ya. Untuk Taurus yang berdealing dengan air sign, Gemini, Libra, dan Aquarius. Ya, ada jumping card. Dengan Gemini, dengan Libra, dan dengan Aquarius. Di bottom of the deck-nya adalah Seven of Swords. Ya, ini pay attention. Mungkin aja seorang air sign selingkuh dari kamu, hianatin kamu, atau bohongin kamu, memanipulasi keadaan, ataupun main belakang dari kamu, ataupun dia nggak jujur ya, misalnya bohong atas suatu hal. Kan mungkin dia kabur dari masalah misalnya, atau menjauh ya, menjauh. Dan dalam hal ini dia seperti playing games. Seseorang yang gak bisa dipercaya ya. Dan mungkin aja dia ada maksud lain di belakang dari suatu hal yang dia tunjukkan ke kamu. Oke, untuk jumping card-nya adalah The Strength, yang artinya seorang air sign ini dia sabar sekali, dia bisa mengkontrol kamu ya, dia punya power, dia punya strength untuk meluluhkan kamu, meluluhkan hati kamu. Jadi kalaupun dia main belakang dari kamu, dia akan bisa seperti baikin kamu lagi nantinya, dan kamu akan luluh ya, karena dia punya power, dia punya charming yang luar biasa untuk mengendalikan kamu atau untuk taming you, meluluhkan hati kamu ya. But maybe dalam hal ini ada suatu hal yang dia lakukan yang maybe seperti memakai topeng ya, ini gue lihat seperti itu. Untuk Gemini dengan Taurus, Gemini sepertinya menunggu suatu hal ya, menunggu kamu, atau mungkin menunggu kabar dari kamu, atau mungkin dia dari tempat yang jauh, mungkin kalian long distance relationship, dan dia menunggu suatu hal, atau kalian mungkin komunikasi jarak jauh dan agak jarang-jarang, jadi dia menunggu komunikasi dari kamu. But dalam hal ini mungkin di suatu tempat sana dia ada main belakang dari kamu ya, or mungkin dalam hubungan kalian dia sedang menunggu seseorang yang lain atau sesuatu yang lain probably. Dan dalam hal ini akan ada wake up call untuk dia, ada suatu hal yang harus dia benar-benar tentukan keputusan ya. Dalam hubungan ini sebenarnya ada rekonsiliasi, tapi dia masih menunggu waktu yang tepat mungkin ya. Waktu yang tepat menurut dia mungkin bukan waktu yang tepat untuk universe, karena sepertinya dia harus menentukan keputusan saat ini juga, langsung direct. Dan akan ada rebirth, kebangkitan atau wake up call ya, awakening juga dalam love life kamu dengan air sign, dengan Gemini. Nah, ini juga bisa menggambarkan rahasia yang terungkap ya, tapi ada kemungkinan untuk bisa memperbaiki hubungan itu sendiri. Untuk Libra dengan Taurus, ya ada komunikasi dari seorang Libra, dia kontak kamu, dia passionate sama kamu, dia bergairah, dan dia juga interest dengan kamu ya, dia mungkin lagi PDKT, but be careful, ada mungkin beberapa di antara mereka yang bermaksud lain atau bermaksud busuk misalnya ya, seperti SMS-in kamu, PDKT sama kamu, tapi hanya menginginkan
seks dengan kamu probably, atau dia ada main belakang dengan ada komunikasi dengan seseorang yang lain ya. Dan dalam hal ini dia yang mengendalikan relationship itu, dia yang drive relationship itu kemanapun yang dia mau ya. Mungkin dia juga akan taking action atas ucapannya dan atas apapun yang pernah dia sampaikan ke kamu ya, dia akan taking action dan dia akan moving forward. Untuk Aquarius dengan Taurus, ya ini sepertinya ada rahasia ya di belakang kamu yang dia simpan, mungkin rahasia perselingkuhan, pengkhianatan ataupun bohong ya. Ada udang di balik batu, ada maksud lain dari hubungan dia dengan kamu, ataupun dia mungkin ngumpetin suatu hal ya yang nantinya akan harus dipertanggungjawabkan ya. Dan sepertinya akan ada keadilan atas hubungan kamu dengan Aquarius, di mana keadilan akan memihak kepada salah satu dari antara kalian ya, siapa yang benar. Juga akan ada rahasia yang terungkap dari keadaan yang terselubung ini, atau dari sesuatu yang belum terlihat, misteri ya, atau rahasia dia nantinya akan terungkap ya. Dan dia juga harus ngomong jujur dan akan ada konsekuensi dari sikap dia. Mungkin cheating, mungkin berbohong ya, akan ada konsekuensinya nanti. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan untuk readingnya Taurus. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen, like, subscribe, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih, salam hangat, bye-bye.